Cinta News and Talk. Pendengar, Kuarnas Pramuka turut membantu meringankan beban para pengungsi Muslim Rohingya di Myanmar. Kuarnas Pramuka memberikan bantuan materi yang diberikan kepada warga Rohingya. Selain bantuan materi, Pramuka juga memberikan bantuan trauma healing untuk anak-anak Rohingya. Bagaimana penjelasan selengkapnya? Kami akan membahasnya bersama anggota Kuarnas Pramuka Andalan Nasional, Bagian Pengabdian Masyarakat dan Siaga Bencana, Kak Eko. Bisa diceritakan ini untuk rekan-rekan dari Pramuka yang turut membantu meringankan beban para pengungsi, tidak hanya secara materi ya, ternyata juga psikis juga turut dibantu, khususnya anak-anak di sana. Penjelasannya Kak Eko. Ya memang kalau dimanapun konflik terjadi, itu pasti kan dampak terhadap anak-anak itu paling besar yang dirasakan. Nah, itu waktu kami berhasil masuk di kamp pengungsian, itu banyak anak-anak yang, ya karena memang namanya kamp pengungsian yang nggak ada sekolah, nggak ada aktivitas yang dilakukan tuh, nggak ada, hanya apa ya semuanya serba terbatas lah, Nah, berapa kali kita kunjungin, mereka hanya cuma kumpul. Paling ada aktivitas mengaji lah ya. Aktivitas mengaji itu juga sangat terbatas sekali karena memang tidak ada lahan ataupun tempat. Akhirnya berapa kali kami masuk situ, kami berikan sedikit permainan-permainan, terus dengan kami kasih hadiah coklat, kembang gula atau permen atau macam-macam, sehingga mereka lebih sedikit terhibur walaupun hidupnya di pengungsian. Begitu Mas Sultan. Ya Pak, bisa digambarkan juga bagaimana prosesnya Pramuka itu akhirnya bisa masuk ke Myanmar. Karena info yang kami peroleh, bahkan bantuan pun sulit untuk masuk ke sana. Ya, jadi memang ini adalah operasi kemanusiaan kedua ya, dari operasi yang pertama di bulan November pasca konflik yang terjadi di bulan Oktober. Saat itu kami mau masuk aja, ibaratnya di kota Yangon aja tertahan sampai hampir 1 minggu. Tidak ada aktivitas yang bisa kita lakukan untuk masuk ke camp yang ada di Rakhine State. Itu di kawasan ibu kota tertahan 1 minggu? Iya, 1 minggu. Untuk kita mau ke Rakhine State kita nggak bisa apa-apa tuh, cuma di hotel aja atau juga di penginapan ya. Karena apa alasan mereka Pak? Ya kondisinya masih dom daerah operasi militer. Terus daerahnya masih belum aman. Nah terus akhirnya kita coba berkoordinasi dengan pihak KBRI. Kita bisa masuk tuh yang di bulan awal November. Terus di Desember. Terus kami alhamdulillah bisa berkoordinasi lagi dengan pihak KBRI. Terus KBRI mencoba menjalin hubungan dengan pemerintah Myanmar. Akhirnya kita dikasih waktu cukup banyak dibanding di bulan November. Kita di bulan Desember kita dikasih waktu lumayan banyak, 4 hari. Dikawal juga dengan pihak keamanan. Terus dibantu juga oleh dinas sosial setempat. Akhirnya kita bisa masif tuh besar-besaran. Jadi bukan hanya dari Pramuka. Jadi Pramuka kita langsung gabungan sehingga biar bisa masif dan bisa banyak bantuan yang kita berikan dari Rumah Zakat, PKPU Indonesia, dari Cinta Sedekah Indonesia, dari Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Kita gabung masif itu, kita bisa berikan bantuan-bantuan itu untuk beras saja sekitar 37 ton. 37 ton? Iya, kita karena tapi sekali lagi itu belum mencukupi ya, karena itu kan ada ratusan ribu orang di pengungsian itu. Terus kita berhasil juga kirim ikan sebanyak 800 kg ikan kering, 1,6 ton kentang, 1,6 ton bawang, 1.600 liter minyak goreng, 400 potong selimut dan 400 potong hijab untuk anak-anak dan muslimah. Wah itu mereka begitu ini sekali ya karena karena dia mereka ya? Iya, karena konflik yang terjadi, apapun yang ada, saya dengar cerita mereka itu ada yang nggak layaknya orang hidup makan lah ya. Jadi ya ada yang dari hutan cuman apa saya ketemunya, kalau kita Indonesia mungkin bilangnya ikan cerek, kalau ikan kecil yang ada di sungai-sungai aja tuh, yang di selokan-selokan, dia sementara makan itu.
kita dengarkan keluhan mereka, ya akhirnya kita coba drop. Nah, dari hasil dropping ini kita laporkan ke KBRI apa yang sudah kita lakukan, sehingga bantuan biar bisa lebih masif lagi, karena sampai saat ini baru bantuan dari Indonesia saja yang bisa menembus atau dibuka oleh pemerintah Myanmar. Begitu Mas Sultan. Baru Indonesia yang bisa masuk. Betul, saya melihat sendiri dan menurut informasi dari, sekali lagi mungkin ini salah satu kebijakan pemerintah mereka sendiri ya, pemerintah Myanmar dalam hal ini. Jadi kita karena pada saat saya di situ saya tanya kenapa dia juga nggak bisa memberikan jawaban ke saya. Jadi kenapa mungkin organisasi yang mau supporting juga nggak dikasih masuk, kenapa, tapi mereka nggak menjelaskan gitu. Paling mungkin masalah segi keamanan saja mungkin. Pertimbangan. Iya, untuk Indonesia memang diberikan kesempatan. Iya, itu langsung dimanfaatkan. Betul dimanfaatkan. Dan kalau nggak salah, karena saya sempat baca di berita, ya, ada bantuan dari Indonesia kalau nggak salah, sekitar 10 kontainer gitu. Pemerintah Indonesia akan mengirim bantuan kalau nggak salah. Saya juga belum konfirmasi. Saya baru baca berita online aja kemarin. Dan semoga mudah-mudahan bisa masuk ya. Ya, hasil dari diplomasi tim Kementerian Luar Negeri untuk bisa bantuan itu bisa masuk dan itu ada hasilnya. Semoga saja ya Pak ya. Betul. Karena memang masih dibutuhkan. Ya, Pak, sementara Kak Eko bisa dijelaskan juga ketika di Yangon, apakah bertemu juga dengan tim bantuan atau relawan dari negara lain? Saya sempat ketemu dari Malaysia. Dari Malaysia saya ketemu. Sama juga dari, iya, mereka juga cuma geleng-geleng kepala aja. Geleng-geleng kepala maksudnya bagaimana? Iya, maksudnya kan saya tanya, kamu berani masuk atau kamu mau masuk camp? Saya sempat tanya begitu. Terus dia bilang, waduh saya belum tahu nih, saya berani atau saya bisa masuk apa enggak, dia bilang gitu. Jadi dia masih, tapi karena berita-berita di kota Yangon sendiri kan di koran, situasi juga masih belum bisa dibilang prediksi aman gitu, jadi belum ada press release yang jelas, sehingga mungkin pekerja kemanusiaan ini juga masih berpikir panjang, masih wait and see ya, masih berpikir panjang ya, betul. Saya juga ketemu dari Turki juga, saya ketemu juga, dia juga dari UN juga, tapi mereka juga belum ada bisa masuk. Mungkin mereka geleng-gelengnya karena masih belum ada kepastian kondisi aman atau tidak. Indonesia sudah berani masuk begitu. Iya, betul. Dia bilang, ini demi kemanusiaan ya Pramuka kita ya, bersama relawan yang lain. Bisa disebutkan kembali Pak, selain relawan dari rekan-rekan Pramuka, siapa saja Kak? Yang sudah berhasil masuk kemarin kita, alhamdulillah masukkan ya dari Rumah Zakat itu kita gabung, akhirnya kita gabung biar jumlahnya bisa banyak, dari PKPU Indonesia, dari Cinta Sedekah, terus dari jaringan sekolah Islam terpadu. Kan luar biasa tuh di Indonesia tuh, berarti luar biasa ya, masyarakat, orang sampai anak-anak sekolah itu mengumpulkan donasi untuk membantu saudara-saudaranya gitu, walaupun itu bukan di negaranya. Di negaranya, apalagi di negaranya ada gempa Aceh, ada banjir bandang di Bima. Saya rasa antusias membantu di Indonesia itu luar biasa. Ini aja di luar negeri aja sampai dari jaringan sekolah tuh ngumpulin kan. Ya. Ini Kak Eko baru saja tiba ya di Jakarta ya? Iya betul, saya baru tiba. Ini kami ulangi sekali, Pramuka, kemudian PKPU, Jaringan Sekolah Islam Terpadu, Rumah Zakat, dan Gemar dan Cinta Sedekah. Oh, Cinta Sedekah, mohon maaf. Iya. Ini mengirimkan bantuan, dan mungkin untuk di pembantuan dari pemerintah akan tiba pada waktu tertentu mungkin ya, karena melalui proses yang lama ya. Iya, karena kan banyak tuh pemerintah kirim kalau nggak salah 10 kontainer, Mas Sultan. Iya, Kak Eko bisa diceritakan trauma healing yang diberikan, sedemikian parahkah kondisinya anak-anak di sana? Aduh, saya agak anak-anaknya ini memang kalau
bicara anak-anak di sana ya, waduh, memang mereka nggak ada pendidikan, no sanitation, no water, jadi ya mohon maaf, buang air besar, air kecil tuh di mana-mana, di jalan-jalan, karena nggak ada toilet. Makanan juga, saya ngeliat tuh banyak yang gizi buruk ya. Di antara mereka banyak yang mengalami gizi buruk? Gizi buruk dari bulan Oktober konflik sampai sekarang Desember, berarti kan sudah 3 bulan. Ya. Mereka susah makan begitu? Iya, tulang-tulang di dada, perutnya pada buncit juga, aduh. Banyak yang luka-luka juga, luka-luka ya. Luka-luka itu terjadi karena apa itu, Pak? Ya mungkin namanya tidur bukan di tempat yang layak, mungkin nyamuk, mungkin atau waktu dia lari luka kena apa kan, mungkin bisa saja. Terus saya berharap mudah-mudahan bukan hanya bantuan logistik yang bisa masuk, bukan bantuan pangan saja yang bisa masuk, mudah-mudahan medis Indonesia mudah-mudahan bisa masuk deh. Saya berharap mudah-mudahan dari suara saya di radio ini bisa didengar. Ya. Begitu Mas Sultan. Ya, Kak Eko, kami akan teruskan juga baik itu dari Kementerian Kesehatan ataupun pihak terkait. Rumah zakat juga ada rumah sakitnya, kemudian ada tim kesehatannya ya, dan juga ada dari rekan-rekan yang lain atau dari tim medis yang lain yang memang juga kami betul Mas Sultan, yang kami dengar deregulasi untuk kita masuk tim kesehatan, ambulans atau segala macam itu memang agak sulit. Agak sulit. Kementerian Kesehatannya. Mudah-mudahan G2G melalui pemerintah, mudah-mudahan suara saya ini bisa didengar sehingga kita bukan hanya membantu dari segi logistik dan segala macam, kita bisa bantu dari segi kesehatan. Mudah-mudahan saya rasa banyak rekan-rekan dokter atau rekan-rekan medis yang mendengar ini pasti akan turut bisa bantu ke sana gitu. Baik. Terima kasih Kak Eko telah bersama kami, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan Pramuka, PKPU, Jaringan Sekolah Islam Terpadu, Rumah Zakat dan Cinta Sedekah ya. Dan kemudian sumbangan-sumbangan yang lainnya dari Indonesia, dan masih baru Indonesia yang bisa masuk ya, selain Malaysia dan Turki. Terima kasih. Yang lain juga belum bisa masuk kok. Ya, semoga ini Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga berusaha untuk kembali menuju ke Myanmar agar bisa mungkin ya bantuan yang 10 kontainer itu bisa masuk langsung ke Myanmar, khususnya ke kawasan Rohingya.